sudah memasuki tahun 2025, apakah masih worth it pakai iPhone 12 mini? Ya, ini dia iPhone 12 mini. Yuk kita bahas. Jadi iPhone ini itu rilis di Indonesia sejak tahun 2020, dimana sekarang sudah 5 tahun yang lalu ya. Tepatnya kalau nggak salah itu di bulan November ya. Nah, jadi iPhone 12 mini ini udah aku pakai berarti kurang lebih 5 tahunan sampai di tahun ini. Dan menurut aku apakah ini masih worth it untuk dipakai di tahun 2025? Jawabannya adalah masih. Seperti kalian lihat sendiri, saat ini aku udah megang iPhone 12 mini yang jadi HP keseharian aku juga. Jadi selain aku pakai iPhone 16, beberapa HP Android dan juga HP yang satu ini, dia tuh masih sangat-sangat worth it untuk dipakai dan dicoba bagi kalian yang pengen coba-coba juga pakai si HP iPhone ya maksudnya. Nah, jadi iPhone 12 mini ini itu memiliki berat 133 gram, dimana dia sangat-sangat ringan ya. Bayangin dengan tangan aku, dia segini tuh ya. Dia sangat kecil sebenarnya, tapi dia cocok banget kalau dipakai sama cewek atau mungkin kalian punya tangan yang lebih kecil gitu ya kan. Nah, kapasitasnya dia sendiri itu ada 3 di 64 GB, 128 GB dan 256 GB. Nah, sekarang aku lagi pakai yang warna ungu dengan kapasitas 64 GB. Menurut aku untuk keseharian konten itu sangat worth it, apalagi kalau kalian mau lihat di video-video aku sebelumnya itu kontennya pakai iPhone 12 mini kebanyakan ya. Jadi kalau aku nggak pakai kamera, aku pakainya si iPhone 12 mini ini. Aku juga pernah review pemakaian aku selama kurang lebih 5 tahun itu seperti apa, kalian bisa lihat, tapi aku akan bahas lagi dan juga beberapa spesifikasi yang ada. Nah, iPhone 12 mini ini itu belakangnya itu dia pakai kaca dan juga desain aluminium. Oke, aku sekarang akan buka ya untuk casingnya dia. Aku selalu pakai clear case. Nih, tuh kalian bisa lihat ya. Dan suaranya seperti ini. Nah, untuk kameranya dia ciri khas yang atas bawah kayak gini. Kalau iPhone 11 dia lebih matte, kalau yang iPhone 12 dia lebih pakai kaca jadi glossy gitu. Dia ada beberapa warna, ada hitam, ada putih, ada merah produk red ya, hijau, biru dan juga ungu yang satu ini. Nah, dia itu layarnya berukuran 5,4 inch. Kalian bisa lihat seperti ini. Terus ini untuk bagian atasnya. Terus habis itu dia juga udah True Tone ya pastinya ya. Dan dia itu tahan sama cipratan-cipratan air. Jadi sering banget kalau misalkan aku ngonten dia kecipratan air, tapi dia masih tahan sampai sekarang. Terus dia juga chip A14 Bionic atau A14 Bionic. Nah, terus dia itu kameranya punya ganda ya, yang atas sama bawah ini. Untuk yang kamera belakangnya ini 12 megapiksel, ini yang ultra wide. Terus dia punya ini juga zoom ya, untuk ngebesarin sama juga untuk kecilin ya. Terus dia juga ada mode malamnya juga teman-teman, dan dia tuh untuk kamera menurut aku sampai sekarang tuh masih sangat bagus. Aku akan tunjukin hasil-hasil fotonya di akhir video. Terus untuk perekaman videonya dia juga udah 4K tentunya. Dia udah HD 1080p dengan kecepatan 25 fps gitu. Nah, terus kamera depannya dia itu 12 megapiksel. Menurut aku sangat worth it ya, dan dia juga udah didukung dengan Face ID. Terus habis itu dia itu istilahnya semuanya dia cukup oke ya. Untuk tombolnya sendiri ya seperti ini. Untuk bagian kanan di power, kalau bagian kirinya dia ada volume up, ini volume down, terus ini untuk mode silent ya. Terus untuk baterainya sendiri dia itu sangat tahan, lumayan tahan lama, kecuali
kalian makainya nggak yang berat-berat banget, untuk keseharian aja aku bisa cas di HP ini sekarang tuh bisa 3 kali ya, cukup 3 kali aja udah bisa. Dari 5 tahun ya penggunaannya, dia itu sekarang berapa, 84% baterai health-nya. Udah 5 tahun penggunaan dan sampai sekarang itu 84%, which is udah berkurang 16% ya. Gimana menurut kalian? Kalian bisa lihat tips aku ngejaga baterai health iPhone, dan akhirnya terbukti bahwa di HP ku ini dia berkurangnya 16% selama 5 tahun tuh menurut aku cukup lumayan awet ya. Karena ada beberapa kasus yang orang pakai belum ada 2 tahun gitu ya kan, itu udah turun banyak banget baterai healthnya. Terus untuk keseharian aku makainya buat apa aja sih? Ini tuh buat konten, buat editing, buat aku kuliah juga, buat aku kerja, pokoknya aku pakai lah semua ini. Kenapa? Karena dia ringkas ya, lebih kecil gitu ya kan. Dia tuh juga jadi HP kedua aku yang sering banget aku bawa kemana-mana. Misalkan ada acara yang kecil gitu ya, kecil-kecilan tuh aku selalu bawa ini, dan dia tuh sangat ringkas, ditaruh di tas dia sangat enak ya si iPhone 12 mini ini. Dan aku masih lihat sampai sekarang banyak yang pakai si iPhone 12 mini ini, dan menurut aku ini sangat-sangat enaknya untuk dipakai, dan harganya pun di tahun ini tuh juga udah lumayan turun gitu ya kan. Jadi kalau kalian beli yang second ya, otomatis secondnya itu udah di bawah 5 juta udah kalian dapat dengan bagus banget ya. Terus apalagi ya, untuk semuanya ya, untuk aplikasi bawaan juga, untuk sensor ya, semuanya itu masih berjalan dengan normal. Aku nggak menemukan cacat ya selama 5 tahun ini aku pakai itu, aku nggak mendapatkan cacat di si iPhone 12 mini ini. Aku juga pernah pakai iPhone 11 cuman bentar aja, dan kurang lebih sih hampir sama, cuman beda ukuran aja sama si iPhone 12 mini ini, tapi dia lebih up ya pastinya untuk performanya juga dan spesifikasinya dari si iPhone 11 gitu. Nah, lumayan menurut aku iPhone 12 sejauh ini tuh lumayan menjual yang iPhone 12 mini ini, karena dia merupakan iPhone mini, iPhone pertama yang ngeluarin mini ya, versi mininya. Jadi iPhone 12 ada mininya, 13 ada, 14 ya, 15 nya nggak ada, 16 nya pun juga nggak ada. Jadi menurut aku ini oke buat orang-orang yang memang suka banget sama HP kecil-kecilan tapi tetap pengen iPhone, dan juga spesifikasinya dia masih tinggi banget dan masih oke. Untuk foto, video semuanya masih bagus banget ya teman-teman. Dia masih sangat-sangat jernih ya. Ini kalian bisa lihat nih. Ini aku biasanya pakai selfie, pakai foto, sangat enak ya. Bahkan video-video aku sebelumnya itu aku juga pakai ini ambilnya. Aku lebih sering pakai ini karena iPhone 16 tuh cenderung aku pakai buat kerja gitu ya kan. Jadi ini tuh jadi backup aku kalau buat konten-konten yang nggak yang terlalu berat gitu ya kan. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian suka sama si iPhone 12 mini ini, dan apakah kalian pengen coba atau kalian saat ini lagi pakai iPhone 12 mini? Coba kalian komen tulis di kolom komentar. Gimana sih menurut kalian selama kalian pakai sampai sekarang ini, apakah dia itu masih berjalan dengan baik ataukah sudah muncul cacat-cacat gitu ya kan. Dan overall suka aku sama apalagi aku pilih yang warnanya ungu, warna cewek banget ya, warna ungu itu, jadi kelihatan banget dia itu bagus banget ya, warnanya sangat mencolok ya. Sekarang aku akan pakein ini. Aku mulai tertarik itu waktu ada iPhone 11 yang punya warnanya ungu, dan aku suka banget, jadi aku kemarin ambil yang ungu juga untuk si iPhone 12 mini ini. Nah, kenapa masih sampai sekarang aku pakai? Kenapa nggak aku pakai
HP lainnya gitu ya kan, karena memang aku bilang tadi dia cukup ringkas ya, ukurannya yang kecil dengan performanya masih oke, itu bikin aku masih pakai si HP ini juga sebagai HP cadangan aku. Nah terus si iPhone 12 mini ini tuh dia pemutaran audionya, terus kalau misalkan kalian mau pakai buat main game dia juga masih enak banget ya, meskipun kalau untuk cowok kayaknya ini bakalan sangat kecil layarnya ya, tapi kalau menurut aku untuk cewek itu sangat oke. Dan itu tadi review sekilas aku dari si iPhone 12 mini ini. Apakah kalian suka ataukah enggak, gimana tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah!